Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Cutnya Rani. Nah, di video kali ini saya kembali akan ngebahas atau nge-review atau memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan sebuah produk. Nah, produk kali ini adalah produk yang dapat menghilangkan scar. Seperti yang kalian tahu ya, saya nih mukanya berjerawat seperti ini. Mungkin ada yang seperjuangan dengan saya di luar sana. Jadi saya hari ini akan nge-review atau juga memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Dermapen dengan merek MyME ya. Jadi jangan di skip, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share kalau kamu suka ya. Ini bisa kalian dapatkan di Shopee ataupun di toko-toko marketplace lainnya ya, dengan harga sekitaran 100-an atau 200-an. Saya lupa kemarin itu saya belinya berapa, tapi kemarin saya belinya 700.000 itu, 700.000 itu udah sepaket, udah sama Dermapennya, udah dapat jarumnya ada 4, kemudian juga dapat anestesinya dan juga serum penyembuh skarnya. Di sini kita ada jarum. Jarum ini akan kita pasangkan kepada si Dermapen tadi, yang kemudian kita gunakan untuk menusuk-nusuk wajah kita. Nah, buat apa sih kita menyakiti diri sendiri gitu ya? Padahal kita lagi sehat-sehatnya, tapi kok kita mau disakitin gitu ya. Jadi seperti yang kalian sudah dengar review dari orang-orang ataupun belum pernah ya. Jadi cara kerja Dermapen ini adalah merusak jaringan kulit kita. Kalau selama ini kan kita pakai krim itu kan hanya di bagian terluar kulit saja, dimana bisa aja sel kulit kita itu udah mati gitu, sehingga krim yang kita gunakan tidak dapat bekerja secara optimal. Nah, si Dermapen ini adalah solusinya. Jadi dia akan merusak jaringan kulit luar dan juga dalam, sehingga pada saat jaringan tersebut terbuka karena terluka tadi, maka krim ataupun serum yang kita gunakan itu dapat meresap dan bekerja secara optimal. Jadi sebenarnya Dermapen ini nggak hanya untuk orang-orang yang mau menghilangkan acne scar aja, tapi juga bisa untuk menghilangkan flek hitam gitu ya, dan juga kerutan-kerutan di wajah. Jadi maksudnya bukan dianya sih yang menghilangkannya, krimnya yang menghilangkannya, hanya saja dia mengoptimalisasikan kerja krim atau serum yang kamu gunakan. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa alat atau bahan yang harus kamu persiapkan, wajib ya, persiapkan sebelum kamu menggunakan si Dermapen ini, yaitu seperti pembersih ya, pembersih, kemudian juga ada kapas, kemudian ada juga tisu, kemudian ada juga plastik wiping, kemudian juga ada alkohol 70%, dan ini ada juga anestesinya. Nah, krim anestesi ini gunanya apa? Nah, pada saat ditusuk-tusuk itu ya, itu kan rasanya sakit gitu. Jadi kalau kita nggak punya anestesi atau anti sakitnya lah gitu istilahnya, kamu nggak akan bisa menahan. Tapi karena ada si anestesi ini, nanti pergerakan atau tusukan daripada si Dermapen itu nggak akan terasa pada kulit kamu. Oke? Kemudian pastinya kita butuhkan adalah serum anti scar atau penyembuh scar ya. Di sini saya pakai Beauty Nano Scar yang ini. Atau sebelumnya kamu bisa juga pakai yang B-Balance ini yang warna orange. Ini sudah mau habis ya, makanya saya pakai Beauty karena saya penasaran, katanya ini bagus juga. Jadi kamu boleh pilih dari kedua ini. Kamu pilih yang mana? Kamu mau pilih yang ini atau pilih B-Balance, atau kamu mau pilih Beauty Nano Scar? Ya, sama-sama bagus deh. Kemudian juga pastinya kita harus punya alat Dermapen yang lengkap ya. Selanjutnya apa lagi ya? Ya, itu aja. Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mencuci muka terlebih dahulu ya. Mencuci muka, mencuci tangan gitu ya. Jadi wajah kamu tuh harus benar-benar bersih daripada noda. Jadi karena saya merasa pori-pori saya ini agak besar gitu, saya takutnya
proses mencuci muka itu hanya membersihkan pada bagian luar, maka untuk bagian dalamnya yang hingga masuk ke pori-pori, saya akan bersihkan lagi dengan susu pembersih ya. Lalu saya mau bersihkan sisa krimnya dengan menggunakan toner. Oke, jika sudah, nah karena kita nantinya akan membuat wajah kita itu terluka, tapi kali ini terlukanya berdarah ya, bukan terluka tidak berdarah, itu sakit. Maka kita harus memastikan bahwa wajah kita itu benar-benar steril. Jadi saya akan membasahkan si tisu ini dengan menggunakan alkohol 70%, lalu saya tep-tep ke muka saya. Nah, yang perlu kamu perhatikan juga sebelum kamu melakukan treatment dermapen ini, wajah kamu itu harus benar-benar terbebas dari jerawat, apalagi jerawat yang bernanah-nanah itu ya. Karena pada saat kamu menusuk nanti, kalau ada jerawat yang masih meradang, yang ada nanah-nanahnya itu bukan membuat wajah kamu akan semakin membaik gitu ya, malah bisa membuat iritasi yang akan menambah banyaknya si jerawat di wajah kamu. Jadi saya memang menunggu benar-benar jerawat saya hilang, saya kempeskan dulu, baru saya melakukan treatment dermapen ini. Kalian bisa lihat ya di sini nih. Ini kemarin meradang banget, ini ada nanahnya gitu. Jadi saya pakaikan, jadi cara saya mengempeskan jerawat saya pakaikan bedak dingin yang saya campur dengan jeruk nipis dan juga air sedikit gitu ya. Bedak dinginnya apa? Saya udah kasih tutorialnya di video sebelumnya. Kalian bisa cek di description box atau juga di akhir video ini. Oke. Jadi bedak dinginnya alami-alami aja, yang murah, yang murah, mursidah, muntah ya sayang. Gak mahal-mahal mah kita mah, muka kita muka rakyat jelata. Oke. Kalian tinggal ngambil krim anestesi kalian. Anestesi. Selimulat kali Teshi. Oke, lalu kalian oles pada wajah kalian. Nah, pengolesan anestesi ini harus dilakukan dengan merata dan juga tebal. Jadi nggak boleh setipis kalau kalian pakai krim siang atau krim malam ya. Dan pastikan jangan sampai terkena mata. Saya bilang jangan terkena mata, oke? Tapi kenapa tangan saya menuju mata? Harus tebal-tebalnya ya. Jangan tipis-tipis. Kalau tipis-tipis nanti kamu akan merasakan kesakitan pada saat kamu melakukan dermapen. Jadi waktu ditusuk-tusuk itu kamu akan menjerit sepanjang masa. Ouch, ouch, ouch gitu ya. Jadi harus pakai yang tebal supaya kebasnya tuh terasa, jadi sakitnya tuh walau ditusuk tapi nggak sakit. Oh ya, saya lupa bilang tadi, kalau kalian punya komedo-komedo di hidung ya, atau komedo-komedo di wajah, itu lebih bagus kalian bersihkan terlebih dahulu ya sebelum melakukan derma roller ini ya. Dibersihkan dulu, apakah dengan dipencet pakai alat pemencet komedo khusus ataupun pakai apa sih namanya yang kayak hand sanitizer itu yang ditempel di hidung, tarik keluar bulu-bulu, maksudnya komedo gitu ya itu. Nah, setelah merata seperti ini, lihat. Nah, jangan lupa menggunakan ini dia plastik wrapping. Ya Allah, lupa lagi. Ini guntingnya harus pakai
potongnya harus pakai gunting ya, tapi saya lupa bawa guntingnya. Udah deh, saya robek aja ya. Kalian jangan mengikuti cara saya yang sangat-sangat tidak prepare ini. Nah, kalian tutup itu bagian muka kalian. Ini seperti ini. Tutup muka kalian seperti ini dengan menggunakan plastik wrap. Fungsinya supaya apa gitu ya? Jadi kan nanti kita akan melakukan dermapen di bagian-bagian wajah sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu ya, sebagian dulu gitu ya. Jadi agar bagian lain itu anestesinya enggak menguap sehingga mengurangi kekebalannya gitu, harus kita tutupi dengan plastik wrap. Jadi pas waktu saat mau kita mengerjakan kita buka. Nah seperti ini, saya sudah tutup aja saja. Nah ternyata aneh juga ya. Oke, ini akan kita tunggu selama kurang lebih 30 menit ya, agar obat anestesi ini bekerja dan membuat wajah kita kebas. Nah, setelah setelah 15 menit kalian boleh menambahkan lagi ya anestesinya di bagian-bagian wajah kalian biar semakin tebal ya, karena semakin tebal itu semakin baik, semakin besar tingkat kekebasan kulit wajah kamu ya. Ini saya udah merasakan kulit saya tuh kayak menebal gitu ya, kayak muka orang nggak tahu malu gitu, tau nggak sih, udah melakukan kesalahan tapi nggak merasa bersalah ya, tebal muka gitu. Ya, dan kita akan tunggu 10 menit lagi. Baiklah, sambil menunggu wajah saya ini semakin kebas ya, saya akan mengajarkan bagaimana cara memasang dengan dermapen ini. Pertama, talinya kita pasang dulu, kemari colokan yang kecilnya, oke. Lalu yang colokan charger yang besarnya kita colokin. Ya mana orangnya nih? Ya, tarik kemari. Baik, setelah itu, nah ini jarumnya saya pakai yang 12 jarum ya, pakai yang 12 jarum. Ini tinggal kita buka aja, dan ini udah steril, bisa langsung digunakan ya. Tapi kalau kalian mau lebih steril lagi, kalian boleh mencelupkan si jarum ini ke alkohol. Nah, di sini ini kan ada semacam kayak T gitu ya. Nah, di dalam polanya juga sama ya, di dalam sini polanya juga sama. Terus kalian masukin aja ini dan kalian putar ke kiri gitu ya. Nah, kemudian ini lampunya, kelihatan nggak sih? Ini lampunya tuh berwarna merah ya. Nah, ini kalian bisa tekan agak lama. Nah, ini ketika lampunya udah warna hijau, itu sudah mulai dengan kecepatan yang paling rendah. Dan bisa klik lagi warna biru setingkat lebih kencang, warna ungu lebih kencang lagi, dan warna pink ya lebih kencang lagi. Sekali lagi warna merah deh lebih kencang lagi, dan warna hijau kembali seperti semula. Oke ya. Kalau untuk matikannya tekan agak lama dan dia akan mati. Nah, kemudian di sini ada pengaturannya, ada 2,5, ada 2,5, 2,0, ada
gitu ya. Itu maksudnya seberapa panjang jarum yang akan keluar untuk menusuk wajah kita yang kita inginkan. Kalau scar kita atau bopeng kita itu terlalu dalam, maka kalian arahkan titik ini ke arah angka 2. Atau kalian bisa lihat sendiri aja jarumnya akan naik seberapa tinggi gitu ya. Tapi kalau scar kalian nggak terlalu dalam, ya kalian bisa pilih 0,5 atau sesuai dengan scar kalian. Jadi ini saya pilih 1,5. Oke, tadi saya lupa bilang akan lebih baik kalau kalian gunakan sarung tangan dari awal, tapi saya tadi kelupaan karena terburu-buru. Jadi jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan pastinya ya, agar lebih steril. Baik, lanjut. Kita akan mulai. Saya akan buka separuh wajah saya. Oke, baik. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika melakukan derma, pastikan itu melakukannya secara searah seperti ini ya. Jadi tidak dilakukan maksudnya dengan asal dan acak gitu. Jadi kalau horizontal, vertikal. Kalau polanya ke atas, kalau ke bawah ya ke bawah. Jangan ke atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, muter nggak tahu bilang ya. Gitu. Lihat nih, bentar aja udah merah ya, sudah mulai luka wajah saya dan sudah mulai berdarah, guys. Bentar aja udah mulai berdarah ya, saudara-saudara seiman dan seagama, sebangsa dan setanah air. Apalagi nanti ya. Ini saya agak takut enggak, karena udah lama nggak ngelakuin ya. Padahal ini sama sekali nggak sakit. Dan emang sebenarnya kurang nyaman juga sih ngelakuinnya sambil memberikan tutorial ya. Tapi sekali lagi, sebelum melakukannya kalian harus benar-benar cari tahu, harus survei benar-benar gitu. Cari ilmunya yang selengkap-selengkapnya agar tidak terjadi kesalahan ketika dilakukan di rumah. Jadi sebenarnya ini tidak dianjurkan untuk dilakukan sendiri kalau kamu tidak tahu benar cara menggunakannya. Tuh kalian lihat. Jadi saya mau membuat lebih kencang karena dia kalau lebih kencang lebih tidak terasa gitu. Tuh lihat, kalau lebih kencang dia jadi nggak terasa banget gitu. Lebih nyaman kalau kencang sih menurut saya. Dan saya akan menitik beratkan kepada bagian wajah saya yang memang banyak scarnya ya, yaitu di bagian pipi saya. Pipi saya emang hancur banget. Jadi dulu saya sempat kayak apa ya, nggak percaya diri gitu, nggak yakin gitu bahwa ini akan sembuh, tapi ternyata alhamdulillah. Pokoknya kita kalau jerawatan ini, satu kuncinya jangan males buat bersihin muka, cuci muka kayak atau pakai susu pembersih kayak itu, jangan males. Kemudian jangan berhenti untuk merawat, karena kenapa, kalau udah jerawatan kemudian ada bekas-bekas jerawat lagi, ada bopeng-bopeng gitu, terus ada bintik-bintik hitamnya, itu makin enggak bagus kelihatannya. Tapi kalau kita selalu rawat dalam kondisi lembab gitu ya, jadi walaupun nggak sempurna tapi masih enak dipandang gitu. Pokoknya jangan pernah pesimis, jangan pernah merasa rendah diri dan menutup diri. Sampai kadang ada sebagian orang menutup diri dari cinta. Jangan takut sayang, semua ada bantuannya, asal ada jalan keluarnya, asal kita mau berusaha. Lihat aja tante aja udah laku nih kan. Oke, saya matikan dulu. Lihat nih, darahnya luar biasa ya. Saya matikan dulu.
serum pada wajah saya. Jadi saya mau pakai yang ini dulu, yang B-Balance ini dulu ya, karena ini udah mau habis. Jadi saya pakai yang ini dulu ya, biar sekalian habis gitu. Jadi darahnya jangan di lap gitu ya, jangan dihapus darahnya, karena darah inilah yang semakin, katanya sih ya, semakin mempercepat proses penyembuhan atau proses regenerasi kulit kamu. Jadi setelah kamu menyakiti kulit kamu, kemudian kamu pakai serum Bopeng ini, jadi dia akan menumbuhkan daging-daging yang baru, menonjol ke atas, sehingga meminimalisir scar atau bopeng kamu gitu. Jadi kalau dengan ada bantuan darah ini, itu akan lebih mempercepat katanya penumbuhan daging baru gitu di lubang-lubang bopeng kamu. Oke, saya mau sekali lagi. Oke, sudah kira-kira 15 menit saya melakukannya di sini. Ini udah semakin sakit. Sepertinya krim anestesinya fungsinya sudah semakin berkurang. Jadi saya akan beralih ke bagian wajah saya yang sebelah lagi. Tapi sebelum itu saya akan memakaikan sekali lagi. Si serumnya tadi ya. Sekarang saya mau turunin jarumnya, karena saya mau pakai yang di jidat sini. Karena seperti yang saya bilang tadi, karena di jidat saya masalahnya enggak terlalu besar, gak ada masalah sih sebenarnya, kami masih baik-baik aja. Nggak ada perselisihan. Jadi karena di jidat saya nggak ada masalah, jadi saya turunkan aja kedalamannya. Ini cuman saya gunakan untuk saya lakukan, maksudnya ya, ini saya lakukan hanya untuk melukai bagian jidat saya, supaya kalau saya pakai serum anti aging itu lebih gampang meresapnya. Dan juga di sini di hidung, karena tadi yang di balance-nya udah habis. Jadi aku pakai Beauty Nanoscar-nya di sini. Nah, akhirnya kita udah selesai ya. Sekarang tinggal kita tarik aja. Kita putar dulu, lalu kita copot seperti ini, dan ini langsung kita buang. Ingat, ini hanya sekali pakai. Kenapa hanya sekali pakai? Karena kalau kamu pakai berulang-ulang kali, jarumnya itu akan tumpul, dan itu malah akan menyebabkan rasa sakit di kulit kamu. Jadi ingat, jarum ini hanya sekali pakai. Nah, ini dia. Ini udah saya pakaikan serum semuanya. Kamu boleh pakaikan berkali-kali.
Berikutnya kita akan bahas apa-apa aja yang boleh dan yang nggak boleh dilakukan setelah melakukan treatment Dermapen. Nah, hal baik yang bisa kamu lakukan setelah melakukan Dermapen, yang pertama, kalian bisa menggunakan masker. Jadi, masker yang kalian gunakan itu hindari yang mengandung vitamin C. Karena kenapa? Karena wajah kita ini kan lagi terluka nih. Nah, jadi kalau terluka kena vitamin C itu nanti akan jadinya perih ataupun bahan-bahan lain yang mengakibatkan muka kamu jadi perih. Ya, kamu bisa browsing ya apa aja selain vitamin C. Nah, kalau saya nih pakai masker yang mengandung kolagen. Karena kenapa saya memilih yang mengandung kolagen? Karena kolagen itu berfungsi untuk mengganti sel-sel kulit yang sudah terluka tadi sehingga cepat meregenerasi sel-sel tadi. Jadi mukanya kita pun akan semakin memudar. Nah, hal selanjutnya yang bisa kalian lakukan setelah kalian melakukan Dermapen adalah dengan mengkonsumsi minuman berkolagen dan juga mengandung vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C dan juga kolagen itu berfungsi untuk meregenerasi sel kulit kamu. Jadi lebih cepat menyembuhkan luka hasil daripada Dermapen ini tadi, gitu ya. Nah, kenapa kita harus meminum kolagen? Karena seperti saya, umur saya 30 tahun ke atas ya. Pastinya dengan umur yang semakin tua, tubuh itu semakin berkurang memproduksi kolagen sehingga kita membutuhkan vitamin pendukung yang dapat mempercepat atau mendukung tubuh kita ya dalam menghasilkan kolagen yang berfungsi untuk mengencangkan kulit, merawat kelembaban kulit dan juga anti penuaan. Jadi kalian nggak harus Herbalife sih. Kalau saya sih pakai kolagennya Herbalife ya karena saya emang cocok dengan ini. Tapi harganya memang agak lumayan. Tapi kalian nggak perlu harus Herbalife. Apa aja asal kalian cocok. Oke? Nah, yang terakhir pastinya gunakan serum sebanyak-banyaknya. Karena apa? Pada saat kulit wajah kita ini terbuka ya akibat luka-luka tadi, inilah momen yang paling pas ya untuk mengaplikasikan serum-serum yang kalian inginkan. Misal kalian ingin menggunakan serum Bopeng atau serum serum anti aging atau untuk flek ya, inilah saatnya yang paling bagus. Jadi selama kulitnya masih belum sembuh total, inilah kesempatan untuk kalian menggunakan serum dan memaksimalkan manfaat dari serum tersebut. Nah, selanjutnya apa aja sih hal-hal yang harus kalian hindari setelah melakukan Dermapen ini? Yang pertama, kalian harus menghindari sinar matahari ataupun hal-hal panas lainnya seperti asap ya. Jadi kemanapun kalian pergi, kalian jangan pernah lupa menggunakan sunblock atau UV filter ya. Baik itu pergi keluar, apalagi kalau kalian kaum bukan sultan seperti saya ya, kemana-mana pakai motor gitu ya. Jadi itu harus benar-benar jangan lupa pakai UV filter ataupun sunblock ya. Ataupun di rumah juga kalian harus menggunakan sunblock juga. Karena kenapa? Kan kalian tidak sadar ya kadang-kadang di rumah kan tertembus juga sinar matahari dari celah-celah jendela. Jadi bisa aja terkena. Atau mungkin ada tetangga yang sedang ribut, kalian mengintip dari celah-celah jendela, kan kalian nggak tahu gitu ya. Sinar matahari tersebut mengenai wajah kalian. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut agar menguping jadi lebih aman, tetap harus menggunakan sunblock walaupun di rumah. Dan juga jangan lupa untuk menghindari hal-hal panas yang lainnya. Seperti apa? Seperti asap. Jadi kalau kalian itu aktif memasak di rumah ya, apalagi ibu rumah tangga, itu kalau bisa saat memasak itu gunakanlah masker ataupun jaga jarak deh dengan kompornya gitu. Karena asap daripada makanan tadi itu bisa mengakibatkan iritasi yang menimbulkan flek pada wajah kalian. Karena wajah kalian tuh memang lagi benar-benar sensitif. Terus yang kedua, hindari debu. Nah,
Nah, jadi penggunaan masker tadi bukan hanya berguna untuk melindungi wajah kalian dari asap makanan ataupun asap pembakaran sampah dan lain sebagainya, tapi kalian juga harus menghindari debu dengan menggunakan masker. Jadi kalau kalian naik motor nih, mana aja harus pakai masker dan juga pakai helm ya. Jadi bagian atas dan bagian bawah benar-benar tertutupi. Jadi jangan biarkan debu-debu yang mengandung bakteri yang tidak baik tersebut masuk ke pori-pori kalian dan merusak wajah kalian sehingga mengakibatkan iritasi dan kembali berjerawat. Oke. Hal ketiga yang nggak boleh kalian lakukan, nah ini fatal nih, dan saya pernah melakukannya sendiri. Jadi setelah kalian melakukan dermapen, nanti kan dalam beberapa hari kemudian, ini kan bekas luka kalian akan mengering, yang mengakibatkan ada seperti apa sih, kerak-kerak di wajah kalian yang menghitam, yang bikin wajah kalian jelek ya itu kalian harus sabar dan bertahan, dan jangan pernah mengelupas kerak-kerak kulit kalian tuh secara manual dengan tangan kalian ya. Jadi ada kalanya kerak-kerak kulit tersebut itu akan akan runtuh dengan sendirinya gitu ya, tanpa harus kalian mengelupasnya. Malah kalau kalian mengelupasnya secara paksa ya, itu akan mengakibatkan iritasi dan nantinya akan menimbulkan noda hitam, dan itu sudah pernah saya alami ya. Dengan bodohnya saya mengelupas itu, dan kalian tahu apa, saudara-saudara seiman dan seagama, kulit saya menghitam dan saya harus menghilangkan noda tersebut selama berbulan-bulan dengan menggunakan krim pencerah ya. Jadi itu sekali lagi jangan pernah dilakukan. Kemudian yang keempat adalah jangan pernah melakukan proses pengelupasan kulit wajah ini terlalu rapat atau terlalu sering kayak gitu ya. Jadi dermapen ini hanya boleh kalian lakukan sebulan sekali. Karena kenapa? Ketika wajah kita ini kita kelupas, dia membutuhkan waktu untuk meregenerasi. Sehingga belum selesai dia regenerasi, kalian sudah melakukan pengelupasan lagi ya kalian bayangin aja, belum selesai kerjaan yang lama, kerjaan baru udah nambah ya. Kalau kerja di kantor mungkin udah resign itu kulit ya. Jadi pengelupasan yang terlalu sering itu juga tidak baik, bahkan akan merusak kulit. Dan yang terakhir, jangan pernah mencuci muka dengan sabun setelah melakukan dermapen ini ya. Jadi kadang-kadang di sabun tersebut mungkin ada kandungan apa gitu ya, pemutih atau apalah yang mungkin akan membuat rasa perih dan juga iritasi pada wajah gitu ya. Jadi cukup gunakan air bersih ataupun air mengalir untuk membasuh muka, dan juga stop dulu penggunaan krim siang atau krim malam kalian. Jadi cukup hanya gunakan kalau siang hari kalian cukup gunakan serum dulu, baru gunakan sunblock setelahnya. Di malam hari saat mau tidur juga gunakan serum saja, begitu ya. Nah, ini hasil dari hari ke hari setelah saya menggunakan dermapen. Sementara ini hasil dari setelah saya menggunakan 7 kali. Jadi memang ada perubahan ya, makanya saya terus melanjutkannya. Baik, itu saja yang dapat saya berikan, bagaimana tutorial menggunakan dermapen dan hal-hal apa saja yang baik kamu lakukan dan jangan sampai kamu lakukan setelah melakukan dermapen ya. Jadi saya juga masih belajar, dan alhamdulillah setelah saya beberapa kali melakukannya saya sudah berhasil, makanya saya berani sharing seperti ini. Tapi ini juga jangan menghentikan langkah kalian untuk terus mencari informasi agar kita bisa saling bertukar-tukar informasi tentang bagaimana cara mengatasi jerawat dan juga scar ini. Yang penting tetap semangat, jangan berputus asa dan merasa rendah diri ya. Jerawat atau scar ini tidak akan mengurangi kualitas kita dan tidak akan menghalangi kita dari kesempatan apapun ataupun pengalaman apapun yang bisa kamu raih di dunia ini. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.